Mereka memperlakukan anak-anak lelaki ini layaknya tentara Nazi. Dalam kesehariannya, para bocah itu diajari cara bertarung dan latihan membunuh. Sedangkan anak-anak perempuan diajari cara merawat luka dan cara memiliki anak. 18 kids for Germany. Apa yang mereka ajarkan bukan lagi pelajaran biasa. Mereka justru memberi doktrin anak-anak itu bahwa orang Yahudi adalah kaum yang kejam. Anak lelaki ini bernama Jojo. Suatu hari ia terpilih untuk membunuh seekor kelinci di depan umum sebagai bukti kesetiaannya pada Hitler. Jojo sangat takut, maka ia melepaskan kelinci itu. Akhirnya, Jojo pun dipermalukan. Ia didorong hingga jatuh ke tanah. Semua orang mentertawakannya dan menghinanya sebagai Jojo Rabbit, Jojo si kelinci. Jojo pun sangat malu. Ia lalu bangun dan segera berlari menjauh. Diperlihatkan, Jojo memiliki teman imajinasi. Teman imajinasi Jojo adalah sosok Hitler yang lucu ini. Hitler menenangkan Jojo. Katanya, tidak masalah menjadi seperti kelinci. Kelinci adalah hewan yang gesit saat menghindari musuh. Mereka juga pekerja keras. Kelinci adalah hewan yang pemberani. Mendengar itu, Jojo kembali bersemangat. Ia pun berjanji akan kembali ke tempat latihannya. Saat kembali, instruktur Jojo, Klensendorf, sedang mengajar kepada anak-anak cara melempar granat. Melihat itu, Jojo berlari dengan penuh semangat. Saking inginnya membuktikan diri, ia langsung meraih sebuah granat tangan dan melemparkannya. Jojo pun segera dilarikan ke rumah sakit. Kini ia menjadi murid termuda yang keluar sekolah. Akibat insiden itu, tangannya terluka. Wajahnya pun terluka. Saat bercermin, Jojo tampak sedih. Melihat itu ibu Jojo, Rosie, datang dan menenangkannya. Bisa dikatakan, Jojo adalah seorang bocah yang fanatik Nazi. Ada banyak poster Hitler di dinding kamarnya. Keinginan terbesar Jojo adalah menjadi tangan kanan pribadi Hitler. Namun Rosie tidak seperti Jojo. Ia mengerti kejamnya sebuah peperangan. Menurut Rosie, insiden kecil yang menimpa Jojo sehingga membuatnya keluar adalah sebuah karunia dari Tuhan. Keesokan harinya, Rosie dan Jojo datang ke kantor Klensendorf. Rosie meminta Klensendorf untuk menjaga Jojo selama ia bekerja. Jadi, kini Jojo memiliki pekerjaan baru. Ia harus memasang iklan rekrutmen setiap harinya. Namun Jojo masih bersedih. Suatu hari, ia melihat sesuatu yang mengerikan, yaitu eksekusi mati orang-orang Jerman yang anti perang. Jojo merasa takut dan memalingkan wajahnya. Namun sang ibu memaksa Jojo untuk melihat. Ia ingin Jojo menyaksikan hal itu. Sebuah kekejaman dari peperangan. Jojo lalu bertanya, apa yang sudah orang-orang itu lakukan? Kemudian ibunya menjawab, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ya, orang tidak bisa memilih di mana ia akan dilahirkan. Namun mereka wajib mengikuti seluruh kebijakan negara. Dan di Jerman, banyak kebijakan yang dirasa kurang manusiawi. Adegan kini beralih pada Jojo yang sudah kembali ke rumah. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari lantai atas. Suara itu berasal dari kamar kakak perempuannya. Namun, kakak perempuan Jojo telah meninggal sejak lama. Jojo pun penasaran. Lalu ia melihat suatu goresan di lantai. Jojo berpikir ada sebuah pintu di dinding. Ia pun mencoba membukanya dengan sebuah pisau. Di balik itu ternyata ada sebuah kamar yang sangat kecil. Jojo pun masuk ke kamar itu. Tiba-tiba, ia melihat ada seorang gadis. Di ujung kamar itu, Jojo pun ketakutan dan jatuh terguling ke bawah. Ternyata gadis itu adalah seorang Yahudi. Perawakan si gadis yang lebih besar dari Jojo itu membuatnya semakin ketakutan. Gadis itu lalu memojokkan Jojo. And if you tell her you know that would make a favor and cut your Nazi head off. Jojo pun segera kembali ke kamarnya dan mendiskusikan rencana dengan Hitler imajinasi. Ia lalu memakai peralatan dan bergegas menemui si gadis Yahudi. Malam harinya, sang ibu pulang ke rumah. Jojo pun pura-pura mengatakan bahwa ia mendengar suara aneh di lantai atas. Mendengar itu, Rosie sedikit kebingungan. Ia lalu berkata bahwa mungkin saja itu hanya tikus. Tentu saja, gadis Yahudi itu diam-diam bersembunyi di dalam rumah Jojo. Keesokan harinya, Rosie mengajak Jojo ke kolam renang. Di sana, Jojo bertanya pada Klensendorf, bagaimana jika ia menemukan seorang Yahudi yang bersembunyi? Klensendorf lalu berkata bahwa saat itu mereka berada pada situasi yang genting. Para Yahudi akan dieksekusi. Maka jika seorang Jerman ketahuan membantu Yahudi, mereka akan ikut dieksekusi.
Astaga, padahal ada seorang gadis Yahudi bersembunyi di rumah Jojo. Namun Jojo sangat cerdik. Ia ingin si gadis Yahudi itu untuk memberitahunya semua tentang Yahudi. Gadis bernama Elsa itu berkata bahwa orang Yahudi tidaklah berbahaya. Jojo lalu tertawa. Ia merasa Elsa hanya membodohinya. Tiba-tiba, Elsa membungkamnya. Great Aryan, there are no weak Jews. Jojo sangat dipermalukan, namun ia tak dapat melawan. Sore harinya, Jojo melihat sang ibu menari. Ternyata, Italia telah kalah perang. Pasukan sekutu tampaknya semakin lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa perang hendak selesai. Jojo pun marah. Ia lalu bertanya pada ibunya, mengapa sang ibu tampak sangat membenci Jerman. I love my country, it's a war I hate, it's pointless and stupid, and the sooner we have peace, the better. Namun perbedaan prinsip tidak menghentikan Jojo. Jojo ingin sekali melawan para Yahudi. Ia hendak memperalat Elsa. Elsa yang mulai percaya pada Jojo, lalu memberitahunya bahwa ia memiliki tunangan bernama Nathan. Namun karena peperangan, Nathan tinggal di Perancis. Jojo lalu mendapat sebuah ide. Ia berpura-pura menulis surat sebagai Nathan dan menuliskan bahwa Nathan telah mempunyai pacar baru dan memutuskan Elsa. Trik Jojo itu ternyata berhasil. Ia membuat Elsa menangis di pojok kamar. Jojo pun akhirnya tidak tahan. Lalu ia menulis surat lain untuk menenangkan Elsa. Sejak itu, Jojo dan Elsa makin akrab. Jojo merasa bahwa orang Yahudi tidaklah semenakutkan yang ia pikir selama ini. Dan Elsa pun berpikir bahwa orang Jerman tidak semuanya kejam. Keesokan harinya, Jojo memiliki pekerjaan baru. Ia mengenakan kostum robot lucu dan bertugas mengumpulkan keping-keping besi di jalanan. Tiba-tiba ia melihat sosok ibunya di jalan. Sang ibu menyebarkan pamflet bertuliskan kebebasan Jerman. Dari rumah ke rumah, Jojo pun akhirnya mengerti mengapa ada orang Yahudi di dalam rumahnya. Di saat yang sama, Jerman tengah memperkuat tentaranya. Teman Jojo, Yorkie, ternyata telah masuk dalam kesatuan tentara Jerman. Hal itu membuat Jojo kagum karena Yorkie telah mengenakan seragam tentara yang gagah. Yorkie juga berkata bahwa seragamnya itu terbuat dari material berteknologi tinggi. Keesokan harinya, mata-mata Nazi mendatangi rumah Jojo. Saat itu Jojo hanya sendirian di rumah. Mata-mata Nazi itu memaksa masuk ke rumah Jojo dan segera memeriksa seluruh isi rumahnya. Jojo pun ketakutan. Ia takut jika Elsa ditemukan. Untungnya tak lama kemudian, Klenzendorf datang ke rumah Jojo. Saat mata-mata Nazi masuk ke kamar Jojo, mereka melihat banyak poster Hitler tertempel di dinding. Mata-mata Nazi itu tampak senang. Mereka pikir Jojo sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi tentara Nazi. Namun ketua mata-mata Nazi, Kapten Dirks, melihat pisau milik Jojo tidak ada. Jojo pun tidak bisa menjawab. Pisau itu memang telah diambil oleh Elsa sejak lama. Tiba-tiba, Elsa muncul. Ia berpura-pura sebagai Inga, kakak perempuan Jojo yang telah meninggal. Ia dengan tenang menjawab semua pertanyaan Kapten Dirks. Untuk memastikan bahwa Elsa memanglah Inga, Klenzendorf lalu meminta kartu identitas miliknya. Mendengar itu, Elsa pun tertegun. Ia harus memberikan kartu identitasnya jika tidak mau ditangkap. Maka ia pun segera mencarinya. Lalu ia memberikan kartu identitas Inga kepada Klenzendorf. Untuk memastikan lagi, Klenzendorf menanyakan beberapa hal terkait identitas itu pada Elsa. Tak disangka, Elsa mampu menjawab semuanya dengan benar. Klenzendorf dan mata-mata Nazi itu pun lalu pergi. Elsa lalu dengan gemetaran berkata pada Jojo bahwa sebenarnya ia tidak tahu tanggal kelahiran Inga, dan tampaknya Klenzendorf menyelamatkannya. Sore harinya, Jojo berjalan-jalan ke kota. Tanpa disadari, ia sampai di tempat eksekusi. Lalu ia melihat sepasang kaki yang tampak familiar. Itu adalah kaki sang ibu. Jojo pun menangis. Sang ibu telah digantung karena ia adalah kaum anti perang. Jojo hanya bisa memeluk kedua kaki ibunya. Lalu ia berpikir untuk menalikan sepatu sang ibu. Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Karena selama ini, tali sepatunya saja dibenarkan oleh sang ibu. Jojo lalu pulang ke rumah dan mendekati Elsa dengan wajah tegang. Jojo membawa sebuah pisau dan berusaha menikam Elsa. Namun Elsa menahannya. Pisau itu hanya menancap sedikit di bahunya. Jojo lalu terduduk diam. Elsa tampak memahami semuanya. Lalu ia duduk di samping Jojo. Malam harinya, Jojo dan Elsa menatap langit malam di jendela. Tampak ada banyak cahaya rudal dan bom di angkasa. Kini tinggal mereka berdua sekarang.
Peperangan pun hampir sampai di depan mata. Jojo hanya berjalan-jalan setiap harinya, mengais sisa-sisa makanan di tong sampah. Namun hari itu, tampaknya perang telah dimulai. Saat mencari tahu, Jojo bertemu dengan mantan gurunya. Ia sedang menyemangati anak-anak yang hendak berperang. Ia lalu memberikan seragam Nazi pada Jojo. Dengan itu ia tidak akan diserang. Jojo benar-benar menyaksikan peperangan hari itu. Ia melihat seorang tentara dengan satu tangan. Ia melihat seorang gadis yang siap menembak. Dan ia melihat banyak kejadian mengerikan hari itu. Untuk pertama kalinya, Jojo setuju dengan perkataan sang ibu dahulu. Peperangan itu tidak berguna. Jojo pun hanya terdiam ketakutan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tak lama, suara tembakan pun berhenti. Ia melihat sekitar. Tentara lawan telah mengepung kotanya. Jojo pun penasaran. Namun tiba-tiba ia ditangkap karena memakai seragam identitas Nazi. Ia lalu bertemu dengan Klenzendorf. Klenzendorf lalu berkata bahwa Rosie, ibu Jojo, adalah orang yang baik, dan ia meminta Jojo untuk pulang. Maka ia mencopot seragam Nazi yang dikenakan Jojo, dan berteriak jika ia adalah seorang Yahudi yang kotor. Klenzendorf lalu meludahinya. Melihat itu, tentara lawan pun menarik Jojo, dan memintanya untuk segera pergi. Tentara itu lalu mendepak Klenzendorf, dan menembaknya sampai mati. Melihat itu, Jojo pun bergegas pulang. Di rumah, Elsa bertanya kepadanya, bagaimana keadaan di luar rumah? Dan bagaimana peperangan yang terjadi kini? Jojo masih sedikit ketakutan. Elsa pun terdiam. Lalu Jojo berbohong pada Elsa dan berkata bahwa Jerman telah menang. Namun mendengar tangisan Elsa, Jojo merasa gelisah. Maka tak lama kemudian, ia memberitahukan yang sebenarnya. Setelah itu, Hitler imajinasi diperlihatkan muncul kembali. Ia lalu menuduh Jojo telah berkhianat dan menyebut Jojo seorang pengecut. Namun, Jojo telah menjadi pemberani kali ini. Ia lalu menendang Hitler imajinasi itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa Jojo telah memahami semuanya. Ia tidak lagi terdoktrin oleh ideologi Nazi. Kemudian Jojo menulis surat sebagai Nathan lagi dan berkata bahwa ia memiliki sebuah rute rahasia untuk menyelamatkan Elsa. Namun sebenarnya, Nathan ternyata telah mati sejak lama. Elsa selama ini pura-pura percaya saja karena ia ingin menyenangkan Jojo. Namun kali ini ia benar-benar percaya pada Jojo. Elsa lalu melangkah keluar rumah dan melihat tentara mengibarkan bendera Amerika Serikat. Ia pun tahu bahwa Jerman telah kalah. Lalu ia menamparkan Jojo. Probably deserve that. Setelah itu, Jojo dan Elsa berjoget bersama. Hal itu juga adalah kebiasaan Rosie. Setelah peperangan usai, ia akan menari. Film ini diceritakan dari sudut pandang seorang anak kecil di usia yang masih sangat polos, yaitu Jojo. Namun di usia itu ia harus menyaksikan kejamnya sebuah peperangan. Baik, itulah ulasan film kali ini. Terima kasih dan sampai